Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab sebuah kuis mata kuliah hukum bisnis. Yang pertama itu ada perspektif Al-Quran terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada kepemilikan modal atau ra'sul mal. Dijelaskan bahwasannya jika ingin memulai usaha, kita itu tidak perlu takut karena Allah itu telah menitipkan rezekinya kepada umatnya. Yang kedua itu ada tenaga kerja yang profesional. Tenaga kerja yang profesional ini bahwasanya orang tersebut bisa memahami nilai-nilai syariah dalam berbisnis, dan dia bekerja dengan jujur, tekun, bertanggung jawab, adil, dan dapat dipercaya. Yang terakhir itu ada keuntungan yang bernilai tambah. Jadi keuntungan yang bernilai tambah ini misalnya kita itu dalam menjalankan bisnis harus bersikap adil sesama manusia, tidak boleh satu sama lain itu tidak suka dalam berbisnis. Keduanya harus saling suka. Tidak boleh ada unsur riba dan gharar. Ya. Karakteristik hukum bisnis dalam Al-Quran, yakni Al-Quran menegaskan keadilan, larangan riba dan gharar. Pentingnya memberikan nilai tambah kepada masyarakat, keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, tanggung jawab ekonomi serta sosial, serta penekanan pada etika dan moralitas dalam bisnis. Nah, tujuan untuk menciptakan transaksi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip agama atau hukum yang berlaku untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Mereka juga bertujuan untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian dalam transaksi bisnis, serta memastikan keberlanjutan bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Syariat dalam hukum bisnis Al-Quran itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada hukum bisnis menjaga agama. Yang kedua ada hukum bisnis menjaga jiwa. Yang ketiga ada hukum bisnis menjaga keturunan. Yang keempat ada hukum bisnis menjaga akal. Dan terakhir hukum bisnis menjaga harta. Nah, di sini kita harus mengikuti semuanya. Jika tidak mengikutinya, semua itu akan hancur. Nah, yang pertama itu ada agama. Kita itu harus mengikuti syariat Islam, tidak boleh melanggarnya dalam berbisnis. Nah, yang kedua itu ada hukum bisnis menjaga jiwa. Jiwa kita ini harus hablum minallah dan hablum minan nas, supaya akal kita tidak berantakan dan bisa menjaga harta dan bisa menjaga keturunan. Jika kedua ini tidak dilaksanakan, maka keturunan, akal, harta itu akan melenceng atau keluar dari ajarannya, dan itu akan salah. Kuis yang kedua itu tentang kesan dan pesan di mata kuliah hukum bisnis semester 3. Nah, pesan saya, kesan yang didapat dari mata kuliah hukum bisnis dapat memahami bagaimana cara berbisnis dengan baik dalam syariah Islam. Karena peraturan ini sangat penting di dunia bisnis agar tidak terjadi kesalahan yang fatal dalam berbisnis. Dan dapat mengambil pembelajaran dari peraturan yang dibuat di dalam kelas seperti disiplin, berpakaian sopan, berbuat jujur, tidak berkata kasar, agar terciptanya akhlak yang baik. Pesan saya agar selalu mengamalkan pembelajaran yang sudah didapatkan tentang pentingnya hukum bisnis syariah, karena hukum ini sangat penting bagi masyarakat agar terciptanya kedamaian antara manusia lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.